Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu, mengapa sih komunikasi efektif sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, komunikasi efektif sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas karena dengan adanya komunikasi yang efektif, maka pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan, dan juga dapat berjalan dengan nyaman dan lancar, di mana dan juga dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara guru dan siswa, sehingga siswa dapat menerima dengan baik materi yang disampaikan oleh guru dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu 3 manfaat dari mendengarkan aktif dalam interaksi guru siswa dalam interaksi guru siswa. Nah, yang pertama yaitu manfaat yang pertama adalah meningkatkan rasa dihargai, di mana ketika siswa mendengarkan aktif ketika gurunya menjelaskan, maka guru juga akan pasti merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga apa yang disampaikan itu dapat ditangkap atau diterima dengan baik oleh siswanya. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kesalahpahaman atau miskomunikasi, di mana dengan mendengarkan secara aktif, maka siswa tersebut dapat memahami dengan jelas dan dengan benar apa sih yang disampaikan atau materi yang dijelaskan atau disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga itu membangun hubungan positif, di mana dengan adanya feedback dari siswa dengan mendengarkan aktif, maka dapat membangun hubungan positif atau hubungan akrab antara guru dan siswa, sehingga siswa tidak tertekan dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu 2 contoh komunikasi nonverbal yang bisa digunakan oleh guru di kelas beserta tujuan penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu ekspresi wajah, di mana ketika guru menjelaskan dengan menggunakan ekspresi wajah yang tidak kaku atau misalnya tersenyum, sehingga ceria begitu. Jadi sehingga siswa tidak merasa tertekan atau tertekan dalam belajar, dan bisa termotivasi agar lebih semangat lagi dalam belajar, karena dengan adanya kelas yang menyenangkan, karena guru yang selalu tersenyum ketika menjelaskan, siswa akan lebih semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu gestur tubuh, yaitu dengan mengusap dengan lembut pundak siswa, atau mungkin bisa dengan mengusap bagian belakang kepala, agar siswa itu merasa disayangi oleh gurunya, sehingga dapat termotivasi untuk semangat belajar lagi, atau agar menambah semangat belajarnya begitu. Kemudian yang keempat yaitu mengapa penting bagi guru untuk membangun hubungan rapport atau hubungan positif dengan siswa. Nah, dengan adanya hubungan positif antara guru dan siswa, tentunya akan membuat pembelajaran di kelas itu akan berjalan dengan nyaman, efektif, dan menyenangkan, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik oleh siswa. Kemudian yang kelima yaitu 2 cara guru yang dapat mendorong dialog terbuka di dalam kelas. Nah, yang pertama yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pengalaman siswa. Jadi ketika siswa menjawab akan lebih nyaman atau lebih santai, karena jawabannya itu tergantung dari pengalaman siswanya, atau tergantung dari apa yang masing-masing siswanya pernah alami di kehidupan sehari-harinya begitu. Jadi kemudian yang kedua, dengan memberikan apresiasi atau
reward kepada jawaban yang diberikan siswanya, sehingga untuk kedepannya siswa tersebut tidak akan lebih termotivasi lagi agar berani untuk kedepannya berani untuk menjawab pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan kepada gurunya tanpa merasa tertekan, karena setiap memberikan jawaban atau mengeluarkan pendapat diberikan apresiasi yang baik dari gurunya begitu. Jadi itulah tadi jawaban dari saya mengenai kelima pertanyaan yang berhubungan dengan komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.